menyelam ke dalam laut demi karang hijau. Kerasnya kehidupan di gang belah kapal di Cilincing mengharap rezeki dari besi karat bekas kapal. Saksikan sesaat lagi di Indonesiaku. Kumpulin dapat 1 kilo 2 kilo. Cilincing sudah dari tahun ke tahun tempat ini dikenal sebagai gudangnya kapal tua. Dari bongkahan besi rongsok besar dipotong menjadi lempengan-lempengan kecil. Di antara pekerja yang sibuk memotong bagian kapal dan memindahkan bagian kapal dengan beko. Terdapat ibu-ibu yang mencari karat besi dari bongkahan kapal sebagai mata pencaharian utama mereka. Setelah kapal yang berumur tua kita potong-potong, itu nanti hasil potongan kita kirim ke pabrik untuk didaur ulang menjadi besi baru. Ya kita ngelihat dari warga sekitar yang kehidupannya kurang mampu gitu, untuk meningkatkan ekonomi mereka. Makanya kita izinkan mereka untuk mencari rontokan sisa karat kapal. Dasarnya kita hanya kepedulian aja dan kemanusiaan kita. Jumlah datangnya kapal tua berkurang sejak pandemi melanda. Gang belah kapal yang tadinya ramai dipenuhi oleh puluhan pekerja, kini hanya tersisa terhitung jari. Kalau kayak gini resikonya gede nggak sih Bu? Ini di belakang kita ada yang pengangkat beban gitu, Ibu pernah? Pernah ada yang kesangkut seling, ada yang ketusuk paku. Pernah Ibu ketusuk paku, kan ada kayu, kayunya tuh ketempelan paku, jadi nancep ke sepatu ya. Oh di sini pernah. Keinjak gitu Bu? Iya. Terus pakunya kayunya dicabut. Aduh sakit banget Bu pasti. 4 bulan saya nggak bisa nyampe. Pernah ya dikasih pemerintah Bang, BLT. Oh sempat dikasih bantuan ya Bu? Iya. Sampai sekarang masih dapat nggak Bu bantuannya? Sekarang ya kadang keluar kadang enggak. Dapat yang siap 2 kali doang keluar, sekarang enggak. Hidup berdampingan dengan karat besi membuat Darti menyadari resiko pekerjaan yang ada, seperti infeksi dan iritasi. Namun ia tidak memiliki pilihan lain. Mau tidak mau, ia harus mencari nafkah dengan berbekal sarung tangan, magnet, dan alat besi. Jadi ini adalah alat yang digunakan oleh para pencari karat besi sehari-harinya. Jadi ini adalah magnet yang ditempel dengan peralon ya Ibu ya? Jadi ini adalah alat yang memudahkan mereka karena ini kan tidak terlihat ya yang mana yang magnet dan yang mana yang bukan. Makanya dengan menggunakan itu mempermudah sekali gitu untuk mencari karat ya Ibu ya? Darti menyadari staminanya sudah tidak sama dibandingkan dengan saat muda. Sesekali Darti mengecek kondisi kesehatan kepada jasa tensi keliling yang ia jumpai. Mang Alu ini hasilnya Bu Darti gimana Mang? Agak tinggi nih. Oh agak tinggi. Normal, atasnya yang agak tinggi 164-nya. Kalau bawahnya normal 80-90 lah ukuran usia mah. Soalnya usia udah di atas 50. Itu aja. Kalau itu tinggi kenapa sih biasanya Mang? Ya mungkin lagi capek posisinya. Oh lagi capek iya, ya? Lagi di kegiatan ya. Besi yang sudah diambil lalu dikumpulkan di dalam karung untuk diambil oleh pengepul nantinya. Berapa Bu satu karung? Satu karung biasanya 10.000. 10.000? Iya. Ini udah 10 hari lebih. Dapat 2. Nggak diambil? Nggak diambil? Iya nggak diambil. Kan mak butuh nyari makan buat beli beras. Ya udah 2 karung saya beli. Iya, udah. Ya, 20. 20 ya? Iya 20. Ya Allah. Alhamdulillah, Ya. terima kasih banyak. Kasih apa ya? Terima kasih banyak. Jadi setelah sudah 10 hari lebih 10 ya, hari, ya. ini sudah dikumpulkan tapi tidak diambil-ambil juga. Untungnya sekarang diambil ya Ibu ya. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Dan sudah menunggu selama 10 hari saja diupahnya hanya Rp20.000. Sangat tidak dibayangkan perjuangan ibu-ibu di sini yang setiap harinya mencari karat besi dengan usaha yang sedemikian besar, namun upahnya sangat tidak sebanding. Darti menghabiskan waktu dari pagi hingga petang mencari karat besi.
Menjelang siang hari, ia beristirahat bersama pekerja lainnya. Hanya camilan kecil sebagai pelepas rasa lapar, namun dirasa sudah cukup bagi Darti untuk mengisi kembali energi. Bu, ini kan yang berarti dari kapal-kapal ya? Iya, iya. Terus kalau yang kayak gini nih buat apa Bu disisihin? Bisa simpan, kumpulin, dapat sekilo 2 kilo. Oh, terus nanti dijual ke siapa Bu? Tukang lewat, rongsok lewat. Oh, tukang lewat. Lumayan buat Ibu ya, buat nambah-nambah penghasilan ya? Tukang seliter, beras. Usai mengumpulkan karat besi, Darti pulang ke rumahnya untuk beristirahat. Sudah 15 tahun ia tinggal sebatang kara sejak suaminya berpulang. Terkadang anak atau menantunya mampir untuk sesekali melihat kondisi Darti. Alhamdulillah. Kan di rumah kan kesepian ya. Ya udah paling balik lagi ke lokasi. Nyari-nyari barang bekas, siapa tahu ada gitu. Kumpulin biar dapat itu beras liter lah buat makan mak gitu. Namanya orang susah ya, orang nggak punya. Suami nggak punya, mau benerin kayak gini aja nggak bisa. Kayu udah tak ngambilin di kapal, ngambil mana yang geletak saya ambil, triplek saya ambil. Sedih, karena mah nggak mau minta-minta, maunya nyari makan biar dapat, nyari sendiri. Ngebangunnya juga sendiri Mah berarti? Anak saya nggak bisa nyuruh tukang, nggak ada ongkosnya. Kan tukang harus dibayar, bayarnya katanya lebih gede tukang daripada materialnya. Nggak ada duitnya. Ini aja pingin kapan ya benerin, kecuali anak bontot bisa ya. Cuma anak bontot juga gaji berapa. Penghasilan yang pas-pasan membuat Darti kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seringkali ia hanya bisa memakan buah untuk mengisi perutnya seharian. Kelaparan sudah menjadi makanan Darti sehari-hari. Sakit apa Mak? Jantung, lambung, terus vertigo, saraf. Tapi masih suka minum obat Mak? Oh, minum obat. Kalau udah ngeranatin sakit 4 tahun. Dirawat ke sono kemari. Sampai dokternya apal tahun-tahunnya. Zaman dulu kalau mau kontrol jam 3 malam berangkat, saya bawanya bawa tas, saya buat antri, tas bawa sendal buat antri, sendal. Zaman dulu kan antri, jadi biar saya nggak berdiri, saya nggak kuat. Pakai apa, geser lagi sono, geser lagi. Waktunya udah nyampe ke depan, saya maju. Karena saya nggak punya bawa duit, BPJS doang. Nggak bawa duit. Tadi sono menari di rumah sakit, ada yang ngasih buras, ada yang ngasih air. Meskipun sudah kelelahan secara fisik, Darti lebih memilih untuk bekerja keras dibandingkan merepotkan orang lain untuk menafkahinya. Barang-barang di rumah Darti mayoritas adalah barang bekas yang ia dapatkan dari gang belah kapal. Selain para ibu yang mencari nafkah dengan mencari karat besi di gang kapal Cilincing ini, ada Pak Iming yang memotong besi kapal dengan menggunakan alat las. Karena faktor resiko dan bahaya, profesi ini memang kebanyakan dilakukan kaum laki-laki. Pak Iming udah berapa lama sih Pak ngelas di sini gitu? Kalau saya kerja sih mulai 94. Motongan kadang-kadang kan bisa di mandor. Mungkin alat tanah gitu. Kadang-kadang ya kerja nggak tiap ini sih, kadang-kadang ya ada kosongnya gitu. Jadi ini kapal rame terus enggak. Ya kadang-kadang kita nganggur, kadang 3 bulan, 4 bulan nganggur. Saya juga sebenarnya udah capek. Kita nggak apa, kita kebutuhan juga. Gitu. Ada cucu kan, cucu bontot lah. Mudah-mudahan sih harapan saya ya semuanya pekerjaan ini ya mudah-mudahan ya lancar lah gitu pekerjaan. Amin. Minta-mintanya gitu aja sih ya. Bekerja dari pagi hingga sore hari, Iming diberi upah sebesar Rp100.000 per harinya. Berbekal sarung tangan dan alat las, Iming mengukur panjang besi dan memotongnya. Seperti inilah kondisi yang dialami oleh Pak Iming sehari-hari
harus menghadapi panas dari alat las dan juga dari sinar matahari. Ditambah lagi dengan las ini juga percikan apinya cukup besar gitu ya, dan Pak Iming tidak menggunakan penutup muka sama sekali. Jadi pekerjaan ini sangatlah berat. Saat bekerja, Iming harus fokus untuk memotong besi sembari memperhatikan beko yang lalu lalang memindahkan potongan kapal. Fokus yang terbagi terkadang membuat Iming lengah dan terkena percikan api dari alat las. Kan Bapak ngelas ada kayak percikan apinya gitu, sempat nggak kena ke muka atau tangan gitu? Percikan ke badan, ini baju-baju kan. Oh, ini baju pada, baju itu ini bolong semua berarti karena percikan api ya? Oh. Kadang-kadang tembus ke kulit. Boleh nggak Pak diliatin kulitnya yang mungkin terkena api gitu? Ini aja tuh. Oh iya, agak melepuh gitu ya Pak ya? Oh, karena ngelasnya itu. Masuk dari kadang-kadang sepatu masuk juga. Oh, masuk juga. Masuk juga, namanya percikan. Oksigen masuk ke ini, masuk ke pernapasan. Asap-asap masuk ke dalam, masuk ke saya. Hari ini tim Indonesiaku mengunjungi Dodo, seorang nelayan yang akan menyelam mencari kerang. Pak, ini solarnya beli di mana Pak? Di warung. Oh, di warung. Kalau kayak di POM gitu bisa? Nggak bisa di POM. Kenapa nggak bisa Pak? Di POM katanya harus punya apa DO itu. Oh, harus ada Kalau surat. kita nelayan kan mau punya DO gimana, kita belinya aja paling banyak-banyaknya 5 liter, 10 liter udah. Oh, harus borongannya kalau di POM? Iya, kalau punya DO kan harus beli banyak, itu yang punya warung. Kalau nelayan kan paling buat sehari-hari aja. Sudah 20 tahun lamanya Dodo menjalani profesi ini. Setiap hari Dodo berangkat bersama Tan Kim, supir yang mengendarai kapal. Jadi ini kami sedang dalam perjalanan untuk mengambil kerang hijau, dan ini perjalanan juga cukup jauh ya, mencapai 1 jam, karena untuk yang wilayah yang dekat-dekat itu rata-rata sudah tercemar oleh limbah gitu. Dan untuk mengambil kerang hijau ini kita kali ini pergi ke wilayah Tangerang. Mulai dini hari biasanya Dodo berangkat untuk mengambil kerang hijau. Kadang mereka harus bersiap menghadapi cuaca yang tidak menentu, namun ia harus memberanikan diri agar ada rupiah yang bisa dibawa pulang. Pak, ini pulau apa sih Pak? Pulau reklamasi tuh. Oh, pulau Namanya Pulau Sedet. Pulau Sedet. Pengaruh nggak sih Pak ada pulau ini dengan kerang hijau? Ya, agak beda ya. Kita keluarnya tuh agak lama. Kan dulu kan lautan ini, lautan. Oh Kalau iya. kita ke laut tuh paling agak lewat situ aja, lewat tinggi. Lalu ini kan kita dulu. Tengah baru kita ini lagi putar lagi. Keberadaan pulau reklamasi otomatis mengurangi cakupan wilayah nelayan untuk mencari tangkapan laut. Tidak hanya itu, reklamasi juga memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, seperti mengubah pola aliran air laut sehingga memperburuk drainase alami dan merusak ekosistem pesisir. Sebelum menetapkan 2 pulau reklamasi, terdapat wacana untuk membangun 17 pulau reklamasi. Menurut pemerintah, pembangunan pulau reklamasi dapat mengembangkan potensi wilayah Jakarta. Kabar itu ditolak mentah-mentah oleh para nelayan karena dapat merugikan mereka, mulai dari kehilangan mata pencaharian dan menurunnya jumlah serta kualitas tangkapan laut. Itu kan, ini kan ada 1 pulau ya? Iya. Kalau dulu tuh wacananya lebih nggak sih Pak pulaunya? Wacananya dari Banten sampai ke Marunda itu 27 ini reklamasi. Terus dari nelayan gitu mendapatkan kabar itu gimana Pak reaksinya? Reaksinya langsung kita demo jangan sampai dilanjutin reklamasi, ntar kita gimana lagi nelayan nggak bisa melaut lagi. Meskipun begitu, keberadaan pulau reklamasi tetap ada, membuat para nelayan harus mencari area lain untuk menaruh keramba mereka. Jadi di belakang saya ini adalah keramba-keramba dari kerang hijau yang ditanam oleh para nelayan untuk mendapatkan kerang hijau seperti ini. Maka tidak dibayangkan ya apabila polusi dan pencemaran itu semakin parah atau ada pulau reklamasi yang bertambah, pastinya mata pencaharian mereka bisa berkurang bahkan hilang. Namun, di sisi lain,
Keberadaan keramba kerang hijau yang masif juga dapat mengganggu alur laut. Padahal, peran alur laut juga penting, yaitu sebagai alur pelayaran pipa kabel di bawah laut dan migrasi biota laut. Durasi panen kerang hijau tergantung dengan kondisi kerang hijau. Jika kerang hijaunya sedang bagus, Dodo bisa menyelam sampai 3 jam. Pak Dodo, ini Bapak udah siap nyelam ya Pak ya? Kita kan udah nyampe di tempat kerang hijaunya. Di sini nafasnya nanti gimana Pak? Ini ada perbantuan kompresor nih. Oh, pakai kompresor. Berarti ini tradisional ya Pak ya? Tapi itu nafasnya kayak nafas biasa gitu Pak? Bukan nafas biasa, kayak di sini aja. Biasa gitu. Ini kan pakai selang Pak, suka ada kendala nggak sih Pak kalau nyelam gitu alatnya mati misalnya? Misalnya mati bisa keluar. Kalau mati ini nggak nyala. Oh gitu, tapi sering terjadi mati gitu. Sering banget. Selama Dodo menyelam, ada Tankim yang menjaga alat kompresor untuk memastikan kompresor tidak mati dan selang pernafasan tidak kusut. Udah lama sih, saya nggak setahun 2 tahun. Kondisi yang baik-baik saja membuat Dodo mengabaikan ancaman kesehatan yang ada. Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah melarang praktek metode ini karena cara ini dapat menyebabkan nelayan lumpuh, tuli, bahkan meninggal dunia. Dengan risiko yang besar, hasil tangkapan kerang hijau belum tentu sebanding dengan pertaruhan nyawa. Dodo seringkali merugi akibat hasil panen kerang yang tidak maksimal. Yang saya takutin limbah doang Bu. Limbah, kalau air limbah turun nggak ada yang hidup nih sini nih. Misalnya lokasi limbah dari sini keluar dari sini, lokasi ini udah mati semua kerang, nggak ada yang hidup. Itu yang saya takutkan itu. Udah waktunya panen kena limbah mati semua, itu kerugian gede itu. Ruginya itu sampai berapa Pak? Kalau dinominalkan gitu rupiah? Ya, kalau yang banyak punya ininya mah gede Bu, tapi kita kan punyanya berapa biji, 3 biji. Ya tinggal dijumlah aja. Kalau satu ternak ini ada 100 ember, dikalikan ember 20.000, itu berapa itu? Kerugian itu. Dodo tak hanya sendirian menyelam mencari kerang. Ia bersama rekannya bahu-membahu agar keselamatannya dapat terjaga. Dodo bertugas menyelam dan mengambil kerang hijau, sedangkan Tankim bertugas menjaga aliran udara di kompresor serta merapikan kerang hijau yang sudah diambil oleh Dodo. Pak Tankim, kan ini Bapak yang ngendarain gitu ya, itu sistemnya Bapak bayaran per hari gitu atau bagi hasil sih Pak? Bagi hasil. Oh, bagi hasil, berarti sehari-hari gitu nggak tentu ya Pak ya? Biasanya kisaran berapa Pak dapat sehari-hari gitu? Kadang-kadang ya itu 4 hari baru kasih duit. Oh gitu. Biasanya sekali upah gitu berapa Pak dapatnya? Itu kadang-kadang gocap. Gocap itu berapa hari Pak? Sehari. Sehari gocap. Kalau dapat nyari. Setelah panen kerang hijau, walaupun hasilnya tak memuaskan, Dodo memulai perjalanan kembali untuk melanjutkan pengolahan kerang hijau. Ini kerang yang sudah kita ambil tadi, ini mau dibawa ke pengupasan ya Pak ya? Iya. Untuk dibersihkan cangkang-cangkangnya dan diambil isinya ya Pak ya?
Setelah pulang berlayar, kami pun bertemu dengan Sriti, istri Dodo dengan penuh harap yang menyambut kedatangannya dari melaut. Tak begitu banyak hasil tangkapan hari ini, namun setidaknya ada hasil yang didapat dari melaut. Tangan Sriti pun dengan cekatan mengupas kerang-kerang hijau. Takutlah kalau ada di lautnya ada gelombang ombak gede, mak kan orang-orang udah pada pulang, bapak belum pulang ya, jadi khawatir takut ada apa-apa di laut. Karena kerangnya kan itu carinya susah, jadi anunya tuh siang datangnya tuh karena nyari kerangnya susah. Khawatir nggak biasanya kalau ngeliat? Khawatir lah, ada mengarak ombak gede. Kalau kadang-kadang kan datangnya itu belum berangkat, belum ada pengarak, udah berangkat ada pengarak gelombang gede, jadi khawatir. Hujan gede, gelombang gede. Ibu kalau dari Bapak sehari-hari nyari kerang hijau kayak gini tuh sebenarnya cukup nggak sih Bu buat sehari-hari buat Ibu dan keluarga gitu? Ya, cukup sih, cukup aja. Buat makan-makan cukup aja. Kalau buat nabung enggak. Setelah mengupas kerang hijau, Sriti pulang ke rumah untuk menyiapkan makan siang. Hidangan yang dimasak juga sederhana, hanya menyisihkan sisa tangkapan kerang hijau, lalu dimasak dengan bumbu kuning. Ini rumah emang dari dulu seperti ini pas sudah tembok gini? Enggak, ini dapat bantuan. Dahulu mah triplek bambu, pakai triplek. Kalau rumah Bapak sendiri panggung nggak dulu? Panggung, saya waktu itu panggung. Oh panggung. Tapi masih kena banjir Pak pas panggung juga? Di bawah mah kena, buat orang ngupas mah kena. Cuman apa teman-teman sekitar mau begini ya saya juga mau. Sebenarnya semuanya tawarin semua. Nggak ada yang kebang pilih, tawarin semua. Yang namanya juga orang ada yang mau, ada yang enggak. Nah ini kan kita makan kerang ya Pak ya, Bapak kan sehari-hari nyari kerang gitu, bosen nggak sih Pak makan kerang lagi gitu? Sebenarnya bosen, cuman ini biar kita menghemat penghasilannya kan kita agak berkurang, jadi kita apa ya, nggak beli itulah, masak aja sendiri ini, biar kita menghemat uang lah. Selain nelayan, hasil tangkapan kerang juga menjadi sumber penghasilan para buruh pengupas kulit kerang. Jadi di sini pada warga Blok Empang ini tuh bekerjanya tidak jauh dari kerang hijau ya, mulai dari nelayan, membersihkan. Nah di sini tuh ibu-ibu dan bapak-bapak di sini tuh bekerja sebagai pengupas kerang. Nah setiap harinya ini paling ngupas 1 sampai 2 drum ya Ibu ya? 2 drum yang cepet mah. 2 drum ya ini. Itu lama sama bapak tuh dapat 2,5 dah, alhamdulillah. 2,5 itu lagi banyak ya Bu ya kalau 2,5. Kami bertemu dengan Yaya dan Tono, suami istri yang sudah mengupas kerang selama 30 tahun. Mereka menggantungkan penghasilan hanya dari pekerjaan ini. Kalau ngupas kerang gini kesulitannya apa sih Bu? Susahnya gitu? Misalnya kayak gini kan belum dipotong-potong, ini susah nggak sih Bu ngupasnya? Ya susah tuh, lama. Oh jadi lebih lama ya? Ibu kan berarti udah kondisinya kurang sehat ya Ibu ya, udah berumur juga gitu. Capek nggak sih Bu? Tiap hari harus kerja ngupas kerang gitu sama Bapak? Capek. Bahkan itu ya karena pegel ya liren. Tidur dulu. Bapak sumpah sendirian. Pulang tidur dulu sampai puyeng enggak saya bakal kelamaan tuh ngupas tuh. Mau tidak mau, Yaya dan Tono harus bekerja keras untuk mencari nafkah demi membayar kebutuhan hidup. Terkadang Yaya mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa uang, namun bantuan itu tidak didapatkan secara rutin. Jadi saat proses pengupasan kerang ini ya, ini tuh baru terlihat yang mana yang memang ada isinya dan yang mana yang memang tidak ada isinya atau kopong gitu. Dan ini tuh kosong juga disebabkan oleh limbah-limbah yang ada di perairan, makanya kerangnya itu mati gitu.
Dan itu tuh baru ketahuan setelah direbus dan dikupas, karena pas dibuka ini baru terlihat kalau misalnya isinya tuh sudah tidak ada lagi. Jadi ini pasti sangat merugikan nelayan ya tentunya. Sebelum kerang hijau dikupas, kerang hijau harus direbus terlebih dulu. Proses perebusan ini untuk menghilangkan bau amis dan kotoran yang menempel. Udah ya, Nek? Ya udah. Ini bayarannya. Oh iya. Dalam satu hari Bapak dan Ibu itu biasanya mengupas 1 sampai 2 drum, dan 1 drum itu dihargai Rp35.000. Dan padahal mereka sudah bekerja keras dari pagi sampai sore gitu ya, apalagi berdua yang tentunya sudah tidak mudah gitu. Ibu, Bapak, aku izin ikut ke rumah ya? Iya. Nih, lewat sini aja. Oke. Sudah 5 bulan, Yaya divonis memiliki penyakit jantung, menyebabkan ia tak bisa beraktivitas dalam waktu yang lama. Ketika sedang kambuh, terpaksa Yaya izin pulang dulu. Ibu, ini obatnya banyak banget, ini diminum setiap hari, Ibu? Tiap sehari mau satu. Tadinya tuh ada 6 biji, kayak gininya tuh 2 udah habis ya, 1 udah habis. Ini semua obat apa, Bu, buat jantung? Obat jantung, katanya dokter tuh. Ibu kalau biasanya lagi nggak megang uang gitu tapi harus ke dokter, biasanya gimana? Ngutang dulu gitu atau ya udah nggak jadi ke dokter gitu, Bu? Utang dulu kan ada mantri bank tiap hari setor kan. Yang mingguan ada, yang tiap hari setor ada. Ya ilok ngutang 1 kali ya sampai segini mah ya nyelengi 5.000, 10.000. Keluhan nelayan kerang hijau membuat kami bertanya-tanya, apakah benar kondisi Teluk Jakarta kini memburuk? Kami memastikan hal itu kepada Eni Suparyani, Kepala Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan. Kalau soal pencemaran perairan di Teluk Jakarta, itu sebenarnya ya lebih dari 20 tahun yang lalu itu juga memang sudah terjadi gitu ya, pencemaran di Teluk Jakarta. Karena apa? Ya dia memang Teluk Jakarta memang merupakan muara dari 13 sungai di Jakarta dengan berbagai polutannya masuk semua ke situ. Lagi-lagi soal pencemaran gitu ya, karena dia sudah berlangsung sejak dulu kala gitu ya. Memang kalau sekarang dibilang pencemaran lebih dahsyat lagi gitu ya, mungkin iya gitu ya. Jadi itu mengganggu hasil dari kerang hijau gitu ya. Tapi sebenarnya juga kerang hijau itu hidup sebagai filter feeder, jadi dia menyerap partikel-partikel yang ada di laut, even itu logam berat, kemudian mikroplastik juga di situ gitu ya. Sebenarnya kendala-kendala dari kerang hijau tuh lebih kepada lokasi mungkin kalau sekarang gitu, karena sekarang kan kita banyak sekali pembangunan di sekitar Teluk Jakarta yang dengan tujuan untuk diantaranya mencegah banjir rob, kemudian mengantisipasi land subsidence gitu ya, kita membangun tanggul-tanggul laut di Jakarta gitu ya, di pesisir Teluk Jakarta. Mungkin proses-proses itulah yang agak membuat kerang hijau tuh harus rada menjorok lagi ke laut atau menjauh lagi ke laut gitu ya, yang dirasakan oleh si kerang hijau itu gitu. Besi tua dan rongsok dari kapal yang sudah tak berlayar lagi rupanya menjadi sumber penghasilan bagi pekerja seperti Darti dan Eni. Tangan mereka masih cekatan dan kuat mengais besi kehidupan. Tak ada kata lelah dan menyerah dalam benak mereka. Puluhan tahun mencoba bertahan, hanya tinggal mereka yang tersisa. Masih adakah harapan dari kehadiran besi kapal yang sudah berkarat ini? Bahkan tubuh renta Darti yang dipaksa bekerja pun sudah hampir karam. Namun kegigihan membuat mereka pantang menyerah.